Pertama-tama siapkan daun bawang, ini gunakan yang agak banyak ya. Ini sekitar 5 batang. Daun bawangnya ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Siapkan juga cabai merah keriting, ini saya gunakan agak banyak juga, sekitar 80 gram. Cabai ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis juga. Kemudian siapkan mie kuning atau mie kenduri. Ini saya beli satu pak seperti ini, harganya Rp18.000, isinya 1 kg. Banyaknya 20 keping. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 3 keping aja, yaitu sekitar 180 gram. Oh ya, untuk mie kuningnya ini bisa diganti dengan mie instan ya bun ya, pasti nanti lebih praktis untuk bumbunya. Mie ini akan dilunakkan dengan cara direbus. Nah, ini airnya sudah mendidih, langsung dimasukkan aja mie-nya dan ini dimasak sampai mie-nya ini lunak. Nah, ini sudah lunak ya, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini mie yang sudah direbus tadi, ini digunting-gunting terlebih dahulu agar nanti nggak kepanjangan dan mudah saat kita membentuk-bentuknya. Jika sudah, mie-nya ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga telur puyuh, ini untuk isiannya ya. Ini saya beli di pasar yang sudah direbus seperti ini, harga satu butirnya Rp500. Dan saya udah coba beli yang mentah untuk direbus sendiri, ternyata harganya nggak jauh berbeda, jatuhnya sekitar Rp500-an juga per butirnya. Belum lagi jika kita membeli yang mentah dan merebus sendiri, itu ada resiko pecah saat kita merebusnya. Untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 16-17 butir telur puyuh seperti ini. Nah, ini kita kupas terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan mie yang tadi sudah direbus. Masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis, serta tambahkan cabai keriting yang juga sudah diiris tipis-tipis. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh datar dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Masukkan juga kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya gunakan yang rasa ayam. Nah, ini kita aduk lagi ya sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian masukkan juga terigu, tapi sebelumnya saya pakai sarung tangan plastik dulu ya untuk mengaduknya agar lebih mudah dan gak lengket. Ini saya masukkan tepung terigunya 3 sendok makan munjung, dan karena kadar air pada mie itu berbeda-beda, ini tepung terigunya disesuaikan dengan kebutuhan ya bun ya, sampai nanti didapat adonan yang bagus dan bisa dibentuk-bentuk. Atau kalau misalnya belum bisa dibentuk-bentuk juga setelah ditambahkan tepung terigu, bunda bisa menambahkan beberapa sendok air sampai adonannya ini bisa dibentuk. Dan jika misalnya lengket, nggak apa-apa ya, memang seperti itu. Jadi nanti saat membentuknya, gunakan aja sarung tangan plastik yang diberi sedikit minyak sayur. Nah, ini adonannya udah bagus ya. Dengan 3 sendok makan tepung terigu, ini sudah bisa dibentuk-bentuk. Kemudian ambil sedikit adonan, ini kira-kira beratnya 30 gram. Kemudian ini diisi dengan telur puyuh. Ini dikepal-kepal ya, sampai padat dan membentuk bulat. Tapi untuk bentuknya ini boleh divariasikan ya, misalnya bentuk lonjong, silahkan disesuaikan dengan selera. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, ini beratnya sekitar 30 gram, kemudian ini diisi dengan telur. Kemudian ini kita kepal-kepal sampai padat dan membentuk bulat.
Oh ya, jika adonannya agak lengket, Bunda gunakan aja sarung plastik seperti ini ya, dan diberi sedikit minyak sayur. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 16-17 mie kepal isi telur puyuh seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, jika sudah diisi dengan telur puyuh seperti ini bisa disetok ya Bun ya. Tapi ini menyetoknya nggak bisa terlalu lama, karena saya pernah menyimpan adonan seperti ini di kulkas semalaman, hasilnya kurang bagus. Keesokan harinya adonannya ini agak pecah dan hampir ambyar. Jadi kalau misalnya Bunda mau menyetok untuk jualan, ini menyimpannya jangan terlalu lama, jangan sampai semalaman, agar bentuknya ini tetap kokoh dan bagus. Atau boleh juga menyetoknya dengan cara digoreng setengah matang terlebih dahulu ya. Jadi bentuknya tetap bagus dan gak ambyar. Nanti saat akan dijual baru digoreng kembali sampai matang. Nah, ini mie kepal isi telur puyuhnya akan langsung digoreng aja ya. Untuk menggorengnya saya menggunakan pencelup telur, dan untuk satu resep ini 1 butir telur sudah cukup. Yang penting Bunda mengocok telurnya ini sampai berbusa dan benar-benar lepas, karena kalau nggak dikocok sampai benar-benar lepas, ini penggunaan telurnya bisa boros dan nggak akan cukup 1 butir. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan, dan jika minyaknya sudah panas, langsung aja masukkan mie isi telur puyuh yang sudah dicelupkan ke telur. Ini kita goreng sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan. Oh ya, ini minyaknya agak banyak dan sudah benar-benar panas ya Bun ya saat memasukkan mie kepalnya, agar nanti hasilnya bagus. Telurnya ini keriting-keriting dan mekar. Kalau misalnya Bunda memasukkannya saat minyaknya ini belum terlalu panas, nanti tekstur telurnya ini akan agak gundul dan kurang bagus. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini sudah matang ya. Ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini cakep banget. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik, lezat, dan unik banget. Selain memang rasanya yang memang sangat lezat, ukurannya juga lumayan besar ya. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm, dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silakan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini bisa Bunda alas dulu dengan cup kertas, kemudian dikemas dengan plastik mika kecil. Dan diberi label stiker thank you. Atau jika dikemas menggunakan plastik OPP juga nggak kalah menarik ya. Jika dikemas seperti ini, jadi terlihat cantik dan elegan ya Bun ya. Jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Atau jika Bunda menjualnya di sekolahan dan ada anak-anak yang membeli hanya 1 buah, bisa Bunda gunakan aja kertas nasi yang sudah digunting kecil-kecil seperti ini. Kemudian tambahkan saus sambal saset dan diberi tusuk sate. Tampilannya jadi semakin menarik dan lezat. Pasti akan membuat anak-anak bolak-balik jajan ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini bagian kulit luar telurnya crispy, gurih banget, berpadu dengan lezatnya mie yang ada di sebelah dalam. Ini mie-nya juga gurih, sedap, mantep. Ada telur puyuhnya juga di tengahnya. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Dan ini berasa camilan yang mewah banget, mengenyangkan. Ini gak cuman hanya untuk jajanan ya. Ini juga cocok banget untuk dijadikan ide lauk makan. Bunda harus coba ya. Jika
Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini gak cuma anak-anak yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan, ide lauk makan, ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp18.400, menghasilkan 17 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp1.082. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.500-an atau 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, siapkan 2 buah sosis. Di sini saya gunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Tapi saran saya, jika untuk jualan, gunakan sosis sapi. Karena sosis sapi itu lebih merah dibandingkan dengan sosis ayam. Jadi nanti tampilannya akan terlihat lebih menarik jika untuk jualan. Sosis ini saya beli di pasar, harganya sekitar Rp800, panjangnya 11 cm. Sosis ini dipotong menjadi 4, kemudian diiris tipis-tipis, kecil memanjang. Ingat, ini memotongnya harus tipis-tipis banget ya Bun ya, yang penting nggak hancur aja. Karena jika Bunda memotongnya terlalu tebal, nanti hasilnya sedikit. Dan kue kita nanti bisa nggak penuh dengan sosis. Tapi jika Bunda memotongnya sampai benar-benar tipis, nanti hasilnya akan banyak. Kemudian siapkan juga mie kuning atau mie kenduri, dan untuk satu resep ini diperlukan hanya 2 keping aja atau sekitar 92 gram. Nah, ini mie-nya akan dilunakkan ya dengan cara direbus. Nah, ini airnya sudah mendidih, bisa langsung dimasukkan aja mie-nya dan dimasak sampai lunak. Nah, ini mie-nya sudah matang, ini bisa langsung diangkat ya dan ditiriskan. Nah, ini mie yang tadi sudah direbus, ini akan digunting-gunting terlebih dahulu agar nanti lebih mudah saat diratakan di dalam loyang. Kemudian disiapkan juga telur puyuh. Ini saya beli di pasar, satu bungkus seperti ini isinya 5 butir. Ini yang udah matang ya. Jadi harga satu butirnya Rp500. Ini dikupas terlebih dahulu ya. Kemudian pisahkan putih telur dan kuningnya. Dan yang putih telurnya ini diiris tipis-tipis. Ini mengirisnya harus tipis-tipis juga ya Bun ya, seperti sosis tadi, agar nanti hasilnya banyak dan bisa memenuhi permukaan loyang. Nah, ini kuning telurnya agak pucat ya warnanya karena kuning telur puyuh. Jadi ini saya beri sedikit pewarna dengan kunyit bubuk. Nah, ini kunyit bubuknya kita aduk sampai rata. Kemudian siapkan juga loyang. Di sini saya gunakan loyang yang ukuran 18 kali 18 cm. Ini loyangnya dioles dulu dengan minyak sayur agar nanti kuenya nggak lengket dan mudah dikeluarkan setelah matang. Kemudian ini alasnya dilapisi lagi dengan daun pisang. Daun pisangnya ini sudah dilayukan ya, biar nggak getas dan mudah pecah.
Kemudian daun pisang ini permukaannya dioles juga dengan minyak sayur. Nah, ini udah siap ya loyangnya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya, saya gunakan bawang putih bubuk seperti ini. Ini yang ukuran kecil. Harga satu sasetnya Rp1.000. Atau boleh juga Bunda ganti dengan 2 siung bawang putih segar ya yang dihaluskan. Siapkan mangkuk dan masukkan tepung sagu sebanyak 85 gram. Oh ya, untuk tepung sagunya ini boleh diganti dengan tepung tapioka ya bun ya. Jika full menggunakan tepung sagu atau tepung tapioka, nanti hasilnya akan agak kenyal-kenyal gitu. Tapi jika bunda ingin tekstur yang gak terlalu kenyal, ini boleh dicampur dengan tepung terigu ya, dengan perbandingan 1:1. Kemudian ini dilarutkan dengan 100 ml air. Ini diaduk sampai rata. Kemudian siapkan juga daun bawang 1 batang. Ini diambil yang warna hijaunya aja ya daun bawangnya. Daun bawang ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar dan masukkan mie yang tadi sudah dilunakkan. Masukkan juga bawang putih bubuk 1 saset atau boleh diganti dengan bawang putih segar 2 siung ya. Tambahkan juga kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya gunakan yang rasa ayam. Masukkan juga garam 1 sendok teh datar dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Tambahkan juga telur 1 butir. Ini gunakan yang ukuran sedang aja. Tapi maaf, saat saya memasukkan larutan sagunya, ini kameranya nggak kepencet. Kemudian ini diaduk sampai rata. Jika sudah rata, ini bisa dimasukkan ke dalam loyang ya yang tadi sudah disiapkan. Ini langsung dimasukkan aja sekaligus. Kemudian diratakan bagian atasnya. Jika sudah rata, kemudian ini bagian atasnya kita beri taburan topping kuning telur yang tadi diberi sedikit kunyit bubuk. Nah, ini kuning telurnya nanti akan memberikan cita rasa yang gurih, khas dan enak banget. Ini kita tabur merata ke seluruh permukaan. Jika sudah, kemudian atasnya ditabur juga dengan sosis yang tadi sudah diiris kecil-kecil memanjang. Nah, ini jika bunda mengiris sosisnya tipis-tipis banget, ini permukaannya bisa penuh dengan sosis ya, karena sosisnya jadi lebih banyak. Kemudian bagian atasnya ditambahkan juga topping telur puyuh yang diiris tipis-tipis. Ini sama seperti sosis, jika bunda mengirisnya tipis-tipis, maka telurnya ini bisa banyak dan bisa memenuhi permukaan loyang. Kemudian ini ditekan menggunakan spatula agar toppingnya ini bisa melekat dengan bagus ke kuenya dan gak lepas-lepas setelah matang. Ini menekannya agak dalam ya bun ya, sampai airnya agak keluar gitu dan membasahi toppingnya agar si tepung sagunya ini bisa mengikat topping dengan kuat. Oh ya, kelupaan, tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Nah, ini daun bawangnya kalau bisa jangan di skip ya, karena selain mempercantik tampilan, daun bawangnya ini nanti akan memberi aroma yang sedap dan sangat khas. Sama seperti tadi, ini ditekan-tekan ya sampai agak ke bawah agar air dari larutan terigunya ini keluar dan membasahi daun bawangnya, sehingga daun bawangnya ini bisa terikat dengan kuat ke kuenya. Nah, ini sudah selesai diberi topping dan ini sudah siap dikukus. Ini dikukus selama kurang lebih 25 menit atau sampai kuenya ini matang dan kokoh. Nah, ini sudah sekitar 25 menit ya. Ini bisa langsung diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Ini jangan langsung dikeluarkan ya dari loyang. Apalagi jika bunda tadi menggunakan full tepung sagu atau tapioka, ini akan agak lengket permukaannya jika masih panas. Nah, ini sudah dingin, ini bisa langsung dikeluarkan dari loyang.
Kemudian ini dipotong menjadi 12 bagian. Untuk ukuran dan bentuk potongannya silahkan disesuaikan dengan selera ya. Setelah dipotong, ini kelihatan cakep banget, unik dan terlihat sangat lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Jika dipotong menjadi 12 bagian, secara ukurannya ini lumayan besar ya. Jika Bunda ingin menjual dengan harga yang lebih murah meriah, ini potongannya bisa agak dikecilkan. Agar lebih rapi dan bersih, ini baiknya dikemas ya menggunakan plastik. Di sini saya menggunakan plastik OPP yang lembaran, ini udah ada lemnya ya. Gunakan yang ukuran lebar sekitar 5 cm. Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, jadi semakin cantik dan elegan ya Bun ya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika dikemas menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini teksturnya kenyal-kenyal, lembut, dan ini rasanya gurih banget. Sedap. Sosis bercampur dengan telur puyuh memberikan cita rasa yang sangat lezat dan khas. Ini enak banget. Walaupun ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah, tapi ini rasanya mewah, enak mantul. Bunda harus coba ya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp10.500, menghasilkan 12 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp875. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an aja, atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan wortel. Ini saya gunakan wortel 1 buah yang ukurannya agak besar. Wortel ini dikupas terlebih dahulu. Setelah dikupas, ini dicuci dulu ya. Kemudian ini diserut menggunakan serutan sayur atau alternatif lain ini bisa dipotong dadu kecil-kecil ya. Silahkan disesuaikan dengan selera. Kemudian siapkan juga bawang putih 6 siung dan bawang merah 4 siung. Ini akan digunakan 2 kali ya. Pertama untuk menumis dan yang kedua untuk dicampur ke adonan ayamnya. Bawang ini sudah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil dulu sebelum dimasukkan ke blender. Ini di blender sampai halus. Nah, ini sudah halus ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga tahu berkulit seperti ini. Ini yang ukuran kecil ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp250 per buahnya. Tahu ini sudah dicuci bersih, kemudian digunting menjadi 2 bagian. Oh ya, tahu yang saya gunakan ini ada 20 buah. Jadi kalau digunting nanti akan jadi 40 tahu berbentuk segitiga. Tapi sebenarnya ini tahunya kurang ya Bun ya. Yang dibutuhkan sekitar 30 buah tahu. Jadi nanti akan ada sisa isiannya.
Kemudian siapkan juga daun bawang. Ini saya gunakan setengah ikat ya, atau sekitar 4 batang. Daun bawangnya ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis-tipis. Kemudian siapkan juga ayam filet. Ini ayam filet dada tanpa tulang. Ini saya beli di pasar seperti ini. Harganya 25.000 per 500 gram. Ini dicuci terlebih dahulu ya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian ini dipotong kecil-kecil agar mudah memblendernya. Tapi kalau Bunda menggunakan chopper atau food processor, bisa langsung dimasukkan semua ya. Nah, ini di blender ya, dan agar nggak berat, ini saya masukkan setengahnya dulu. Dan ditambahkan sekitar 100 ml air. Nah, ini udah selesai ya, saya pindahkan dulu ke dalam wadah. Kemudian memblender yang berikutnya. Nah, ini juga ditambahkan sekitar 100 ml air ya. Nah, ini sudah selesai dan ini dipindahkan juga ke dalam wadah. Kemudian ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini setengahnya kita simpan dahulu di dalam kulkas agar tetap segar. Dan ini setengahnya lagi akan langsung dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Masukkan blenderan bawang merah dan bawang putih. Ini kita masukkan setengahnya aja ya. Masukkan juga wortel yang tadi sudah diserut kecil-kecil. Kemudian masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Masukkan juga lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok makan, kemudian diaduk sampai rata. Oh ya, kelupaan, masukkan juga gula pasir sekitar setengah sendok makan. Kemudian ini diaduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 4 sendok makan. Dan untuk tepung sagunya ini boleh diganti dengan tepung tapioka ya, nanti hasilnya sama aja. Jika sudah rata, kemudian masukkan juga telur 2 butir. Ini kita aduk lagi sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam tahu. Tapi sebelumnya, ini kita simpan terlebih dahulu. Kita akan membuat campuran ayam yang lain. Dan ini disimpan di lemari es agar tetap segar. Nah, ini blenderan ayam yang setengahnya lagi. Ini akan kita tumis. Siapkan wajan yang diberi minyak secukupnya untuk menumis. Kemudian masukkan blenderan bawang merah dan bawang putih sisa yang tadi. Sisa yang setengahnya ya. Tambahkan juga 1 lembar daun salam. Ini diremas dulu agar nanti hasilnya lebih wangi. Nah, ini kita tumis sampai bawang putihnya ini matang. Nah, ini sudah cukup ya, seperti ini. Kemudian masukkan ayam yang tadi sudah di blender. Nah, ini kita masak sampai ayamnya ini matang dan airnya agak menyusut. Nah, ini sudah matang ya, sudah seperti ini. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, masukkan juga gula pasir setengah sendok teh. Tambahkan juga kecap manis sekitar 4 sendok makan. Tambahkan juga minyak wijen setengah sendok makan, tapi untuk minyak wijennya ini opsional aja ya bun ya. Kemudian ini diaduk sampai rata. Oh ya, untuk isi dan adonan ayam sayurnya tadi tidak saya tambahkan kaldu bubuk ya bun ya, karena ini saya lagi membuat jajanan yang bebas MSG agar lebih sehat. Dan sebagai gantinya saya tambahkan sedikit minyak wijen agar lebih gurih dan sedap. Tapi kalau misalnya bunda mau menggunakan kaldu bubuk juga nggak apa-apa ya, nanti hasilnya pasti akan lebih sedap. Nah, ini kita masak sampai ayamnya ini matang dan airnya benar-benar menyusut. Jadi isiannya nggak basah ya bun ya, tapi kering. Nah, seperti ini udah matang. Kemudian matikan api kompornya dan tambahkan cabai bubuk 1,5 sendok teh.
Kemudian diaduk sampai rata. Tapi kalau misalnya Bunda suka camilan yang pedas, ini cabai bubuknya boleh ditambahkan lagi. Karena memang 1,5 sendok teh ini menurut saya pedasnya sedang aja ya. Jika cabenya ini sudah rata, ini bisa dikoreksi rasanya. Dan jika sudah oke, ini bisa langsung diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah. Kemudian ambil 1 buah tahu yang sudah dipotong, kemudian diisi dengan tumisan ayam manis pedas. Ini agak dipadatkan. Kemudian ditutup dengan adonan ayam sayur secukupnya. Dan diberi topping lagi dengan tumisan ayam manis pedas. Jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil setengah bagian tahu, kemudian masukkan tumisan ayam manis pedas sambil agak dipadatkan. Dan ini ditutup dengan adonan ayam sayur. Kemudian atasnya diberi lagi topping tumisan ayam manis pedas. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka 20 buah tahu ini kurang ya Bun ya. Nanti terakhir akan sisa seperti ini. Ini adonan ayam sayurnya sisa cukup banyak ya. Ini bisa untuk mengisi sekitar 20 buah tahu yang sudah digunting menjadi 2 bagian. Setelah diisi semua, ini akan dikukus ya. Ini dikukus menggunakan api sedang aja sekitar 20 menitan atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini sudah matang, ini sudah sekitar 25 menit. Ini dipindahkan dulu ke dalam wadah. Nah, ini yang barusan dikukus. Ini kelihatan cantik banget, lezat dan sangat unik. Jika sudah dikukus seperti ini bisa Bunda stok ya, baik di stok di kulkas bawah ataupun dibekukan. Ini tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat. Dan jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Oh ya, ini nggak saya goreng lagi ya, karena tanpa digoreng ini rasanya udah enak banget. Tapi kalau misalnya mau digoreng lagi juga nggak apa-apa ya, pasti rasanya juga lebih sedap. Selain dijual satuan, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya gunakan plastik mika yang ukuran sedang. Ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silakan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa untuk snack box. Ini dialas dulu dengan kap kertas, kemudian dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Tampilannya jadi semakin cantik dan elegan. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini selain bentuknya yang unik, rasanya mantep banget. Ini ayamnya lembut berpadu dengan tumisan ayam manis pedas. Ini benar-benar perpaduan yang sangat lezat. Ini gak cuma untuk camilan, ini untuk lauk makan ataupun stok lauk nanti saat Ramadan juga cocok banget. Bunda harus coba ya. Ini enak mantep. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan, ide camilan ataupun ide lauk makan. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp42.000, menghasilkan 60 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp795. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 2 ribuan aja atau disesuaikan dengan daerah masing-masing.
Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian model dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan daun bawang, ini gunakan yang agak banyak ya. Ini saya gunakan setengah ikat atau sekitar 5 batang. Daun bawang ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Kemudian siapkan juga cetakan plastik untuk cetakan kue talam. Ini gunakan yang ukuran kecil ya, yang diameternya sekitar 4,5 cm. Dan untuk satu resep ini, bunda memerlukan sekitar 20 cetakan kue talam seperti ini. Ini cetakannya dioles dulu dengan minyak sayur ya, agar nanti nggak lengket dan mudah mengeluarkannya setelah matang. Kemudian siapkan juga tepung terigu. Ini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp11.000. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan hanya 100 gram aja. Kemudian siapkan juga tepung sagu. Untuk tepung sagu ini boleh diganti dengan tepung tapioka ya. Ini kita gunakan sedikit, hanya 50 gram aja. Kemudian siapkan juga makaroni. Di sini saya gunakan makaroni yang bentuk panjang. Ini adalah makaroni rebus ya, yang biasa untuk membuat sayur sop. Makaroni ini akan dilunakkan dengan cara disiram dengan air mendidih. Siapkan panci yang diisi dengan secukupnya air untuk merendam makaroni. Kemudian ini diberi pewarna makanan warna merah. Tapi untuk pewarna makanan ini opsional aja ya bun ya. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Ini karena untuk jualan agar nanti tampilannya lebih menarik. Atau bisa juga diganti dengan pewarna alami ya. Misalnya warna kuning dengan kunyit bubuk atau bunga telang dengan warna merah, atau warna lainnya silahkan disesuaikan dengan selera. Nah ini kita rebus ya sampai mendidih. Nah ini sudah mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian ini disiram ke makaroni yang tadi sudah kita siapkan. Jadi nanti makaroninya ini akan menyerap warna merahnya. Jadi nanti ketika melar ini akan berwarna merah makaroninya ya. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak sayur agar nanti makaroninya nggak menggumpal. Sambil menunggu makaroninya ini lunak, kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tepung sagu 50 gram, masukkan juga tepung terigu 100 gram. Tambahkan juga kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya gunakan yang rasa ayam. Kemudian masukkan juga garam 1/4 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan kunyit bubuk sekitar 1/4 sendok teh. Juga masukkan telur 1 butir dan air 200 ml. Tapi maaf, saat saya memasukkan telur dan airnya, itu kameranya nggak kepencet. Nah ini diaduk ya, sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Ini daun bawangnya memang agak banyak ya, karena kita tidak menambahkan sayuran lain. Atau kalau bunda mau menambahkan sayuran yang lain, misalnya wortel ataupun irisan tipis buncis juga boleh ya. Rasanya pasti akan lebih sedap. Nah ini kita aduk sampai daun bawangnya ini tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Tapi sebelumnya kita akan melihat makaroni yang tadi direndam dengan air mendidih. Nah ini makaroninya sudah lunak, sudah melar ya. Ini warna merahnya juga sudah terserap ke makaroninya. Ini bisa langsung ditiriskan.
Kemudian ambil satu buah cetakan kue talam dan masukkan adonan sekitar 3-4 sendok makan. Ini enggak terlalu penuh ya bun ya, disisakan sedikit. Kemudian tambahkan juga makaroni yang tadi sudah dilunakkan. Ini secukupnya aja, dan saya juga menambahkan sedikit biji wijen hitam. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil satu cetakan kue talam, kemudian diisi sampai hampir penuh dengan adonan, kemudian tambahkan makaroni yang tadi sudah dilunakkan. Kemudian atasnya juga ditabur dengan sedikit biji wijen hitam. Tapi kalau bunda nggak punya biji wijen hitam, ini boleh di skip ya. Ini hanya untuk menambah motifnya aja karena untuk jualan, tapi tidak terlalu mempengaruhi rasanya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 kue seperti ini. Jika sudah diisi semua, ini akan dikukus ya. Ini disusun dulu di dalam sarangan. Ini dikukus kurang lebih sekitar 25 menit atau sampai kuenya ini matang dan kokoh. Nah, ini sudah sekitar 25 menit. Ini kuenya sudah matang. Ini bisa langsung diangkat. Nah, ini masih panas ya. Ini akan didinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini sudah dingin. Ini mengeluarkan dari cetakannya sangat mudah karena tadi sudah dioles dengan minyak sayur. Nah, ini tampilannya cakep dan unik banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan murah meriah. Oh ya, jika sudah dikukus seperti ini bisa di stok ya bun ya. Kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga bisa disimpan frozen. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Oh ya, ini nggak saya goreng lagi ya, karena menurut saya seperti ini aja udah enak banget. Tapi kalau misalnya bunda mau kuenya ini digoreng juga boleh, pasti nanti hasilnya lebih enak. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa dijadikan ide snack box. Ini dialas dulu ya dengan cup kertas, kemudian dikemas lagi dengan plastik mika kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Atau ini juga bagus jika dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 9 x 9 cm. Jika dikemas seperti ini, jadi semakin terlihat cantik dan elegan ya bun ya. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Atau jika untuk dihidangkan di piring, misalnya ada acara keluarga, ini jadi semakin cantik jika ditambahkan topping saus sambal. Juga tambahan topping saus mayones. Tampilannya jadi semakin cantik dan menarik ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini teksturnya lembut banget. Ini rasanya gurih, daun bawangnya berasa lezat dan wangi. Ini walaupun dimakan saat dingin tetap lembut. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah sekitar Rp6.500, menghasilkan 20 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp325. Nah, ini masih bisa bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1000-an aja, atau disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing. Untuk rincian modal dan resep, sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek.
Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.